Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi nama Tuhan. Kita bebaskan tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebab Tuhan hanyalah Dia yang berkuasa di bumi di surga. Amin, saudara. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Ada lagi kita. Kita ulang sekali lagi dari awal. Berkuasa di bumi di surga. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Baik, puji Tuhan. Saya persilakan semuanya duduk kembali, saudara-saudara. Kita mempersiapkan hati kita kembali, kita teduhkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, satu hal yang kurindu.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan dalam ibadah pada hari Sabat ini, hari yang diberkati oleh Engkau, dan kami berhimpun bersama-sama dalam suatu ucapan syukur karena Engkau memelihara kehidupan kami sehari demi sehari, dan akhirnya pada hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk mengucap syukur bahwa sesungguhnya Engkau itu Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, namun Engkau adalah Allah yang mengasihi, yang memposisikan dirimu sebagai Bapa dan kami adalah anak. Karena kami percaya Bapa tidak akan memberikan yang jahat kepada anak-anaknya. Dan hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, baik sebagai tim IT multimedia, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan juga kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang menggerakkan kami untuk bertemu dengan Engkau, bertemu dengan kami. Padahal sesungguhnya kamilah yang perlu Engkau, karena Engkau adalah kekuatan kami, sumber sukacita, pertolongan, penghiburan. Bahkan kalau kami ada pada hari ini, kami masih hidup, kami masih sehat, itu adalah anugerah dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tahu persis apa yang menjadi permasalahan kami. Engkau adalah Allah, apa yang sukar, yang sulit, yang tidak mungkin bagi kami. Kami percaya bagi-Mu itu sangat-sangat mungkin. Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Biar kiranya firman itu yang berbicara, berkata-kata secara pribadi lepas pribadi. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memberikan kelegaan, firman yang menghiburkan, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Dan saat ini Tuhan, Engkau berbicara dan kami akan membuka isi hati kami, bahkan seluruh hidup kami, sebab saatnya Engkau yang berfirman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya selalu berdoa agar kita semua diberikan kekuatan, tetap semangat, diberikan sukacita, diberikan penghiburan, walaupun masalah banyak, tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita yang percaya, bagi kita yang sungguh-sungguh, bagi kita yang melakukan firman. Dan hari ini adalah hari sukacita, hari di mana kita beribadah, hari Sabat, hari yang Tuhan katakan setelah 6 hari engkau berusaha, berjerih lelah, sampai penat begitu, dan hari ini Tuhan akan memberkati kita, membuat kita jadi damai kembali. Kalau ibarat HP di charge lagi gitu, jadi strong lagi gitu ya. Nah, itulah hari sukacita kita, yaitu hari di mana saat-saat kita datang kepada Tuhan dalam suatu ibadah, dalam suatu ucapan syukur, dalam suatu permohonan. Langsung saja kita akan baca di dalam Ibrani. Ibrani pasal 11 mulai ayat yang ke-17. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu.
Udah, sampai di situ saja, cukup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika iman harus diuji, dan tentu saja contoh yang paling pas, yang paling cocok, yang paling top, yang paling berat padahal ya, tentunya ini Bapak Abraham. Itu sebabnya Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman. Kenapa begitu? Karena Bapak Abraham itu, waduh, diuji imannya itu nggak tanggung-tanggung. Ya, dikatakan Ishak itu anak perjanjian. Dikatakan Ishak itu nanti dari keturunannya akan menjadi penerus dan penerus. Tapi tiba-tiba Allah bilang, Abraham, bawa anakmu persembahkan bagiku, gitu ya, di Gunung Moria tau. Jadi kan, aduh, gimana sih? Dulu udah ujian udah berat banget ya, waktu Abraham bilang, Tuhan, Engkau sudah berkati aku. Dulu aku susah, sekarang aku sudah makmur. Aset udah banyak, perusahaan udah banyak, karyawan, kambing, domba udah banyak. Tapi nanti buat siapa? Halo, gitu ya. Allah bilang, kau lihat bintang di langit. Abraham percaya lagi. Lama-lama mulai bingung lagi. Kau lihat pasir tuh, hitung deh. Kalau engkau bisa hitung, ya udah segitu tuh. Wih, banyak bener gitu. Sampai Abraham mulai nggak mungkin gitu menurut akal kita, karena Abraham umurnya cepek, lalu si Sarah umurnya 90, kan dikatakan udah mati haid pula, udah nggak mungkin. Tapi buat Tuhan nggak ada yang mustahil toh. Lalu lahirlah Ishak. Tapi sekarang nih Allah ini gimana sih bilangnya, sekarang Ishak ini adalah yang akan jadi keturunan, tapi sekarang suruh persembahkan. Wih, jadi berat ya, berat. Itu Allah bisa menguji iman dan nggak tanggung-tanggung melalui sesuatu yang paling dikasihi. Itu paling dikasihi sama Abraham. Tuhan, apa nggak ada yang lain selain yang ini nih? Apa kek yang kau minta deh, yang lain deh, apaan deh, aku kasih, cuman jangan yang ini dong nih, gitu ya. Satu-satunya pula. Udah gitu engkau juga yang berjanji, dan seterusnya. Ternyata Abraham itu lulus, gitu ya. Makanya kita ambil contohnya yang paling berat itu si Abraham. Banyak sih contoh-contoh lain itu banyak, tapi yang paling berat. Sebenarnya apa sih hidup itu yang bikin jadi stres gitu ya, yang bikin kita jadi susah? Kalau bikin senang mah gampang lah ya, ketika engkau diberkati, ketika engkau, itu mah nggak usah diceritain. Yang bikin jadi susah, yang bikin jadi stres itu apa? Ujian, pencobaan, kekecewaan, cemas, ya kan? Gimana nih ya, gimana ya? Kecewa. Apa yang diharapkan itu sakitnya sampai di sini nih, gitu. Apalagi, pokoknya bagian-bagian seperti itu. Tapi itu memang itulah kehidupan. Dan seperti Abraham juga diuji, jadi kita mau berkata ketika iman harus diuji. Dan kita lihat secara garis besar ujian itu dari mana? Ya, pertama pasti ujian itu dari si iblis. Halo, oh iya bener ya, si iblis tuh emang kurang ajar, gitu ya. Yang kedua, ujian itu bisa dari sesama kita. Firman Tuhan berkata besi menajamkan besi, toh.
Atau yang ketiga, jangan salah kau, Allah juga bisa loh memberikan ujian. Tuh contohnya Abraham yang tadi. Oke. Jadi hal pertama, kalau ujian itu dari iblis kepada kita, kita harus ingat dulu nih bahwa sebelum kita, Yesus pun Allah dalam wujud manusia pernah diuji sama si iblis. Iblis emang kelewatan ya. Jadi kalau kita diuji, ya maklumlah, Yesus aja dites juga. Masih ingat gak sih kisahnya? Kita nggak usah baca lah dalam Matius pasal yang keempat ya. Yang pertama apa? Iya, jadikan batu jadi roti gitu ya. Asik tuh makan roti. Yang kedua apa? Masih ingat? Coba di dalam ayat yang keempat, kelima. Iya, kata iblis gini, kau kan anak Allah, jatuhkan dirimu. Kan Yesus dibawa oleh roh ke bubungan, jatuhkan dirimu. Kan ada tersurat, engkau tidak akan kena batu, nggak akan babak belur, kepalamu nggak akan pecah. Kenapa? Malaikat halo, wah, malaikat coy akan jagain, gitu kan? Terus yang ketiga apa? Yang ketiga, wow, dikasih lihat dari atas gunung kemuliaan. Wah, nih kau lihat asik apa enggak tuh? Semua ini akan aku berikan kepadamu asal engkau tunduk dan menyembah aku, gitu ya. Itu waduh, kalau nggak kuat tuh bisa jatuh tuh, bisa jatuh. Ketika dikatakan kalau engkau betul-betul anak Allah, jadikan batu ini jadi roti. Kalau engkau jadikan roti, baru top, anak Allah kau. Sudah hafal kita bukan? Tetapi dalam kehidupan demi kehidupan sekarang yang kita hidupi, kira-kira apa sih yang kau rasakan ketika Yesus dicobai? Bukan gak mungkin Dia juga akan mencobai setiap kehidupan kita. Itu mengena kepada manusia yang masih menginginkan kesenangan duniawi, masih menginginkan kebendaan. Wah, aku pengen ini, aku pengen itu. Jangan kalah sama tetangga kita. Itu brur yang itu tuh baru ganti mobil lagi tuh. Waduh, papa, mama, bagaimana nih kita nih? Tas aku nih merek ini bukan Hermes nih. Ya ini baru buatan dari. Wah, itu bukan nggak mungkin. Kalau ada pribadi yang masih menginginkan seperti itu, hal-hal kebendaan, ke daging, roti seperti itu, bukan nggak mungkin itu sedang dites oleh si iblis. Halo. Yang kedua, ketika jatuhkan dirimu, gitu kan ya. Iblis juga udah tahu, orang ada firmannya, kalau Yesus jatuhin juga nggak bakalan terluka, nggak bakalan pecah kepalanya masuk UGD, kagak. Halo. Hal yang seperti itu bisa di zaman sekarang nih, di zaman now, zaman milenial, bisa juga diuji. Kan kita ketika iman harus diuji, bukan gak mungkin ujiannya dalam bentuk-bentuk lain, di mana Yesus kalau terjun lalu Allah menjagai. Wah, itu viral tuh, spektakuler banget tuh, gila. View-nya tuh, wah, bukan 1000, 2000, jutaan men. Halo. Kalau satu pribadi masih berpikir
untuk sesuatu yang spektakuler. Dia kerjakan lalu menjadi terkenal, menjadi sesuatu, menjadi viral. Bukan tidak mungkin, itu adalah ujian. Karena yang harus dimuliakan adalah Allah. Allah yang kita kenal, yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Oh, nggak begitu, ini aku. Dulu aku masih susah. Sekarang jangan kau coba-coba menghina aku. Setelah aku bekerja keras, setelah aku berusaha, setelah aku menjadi mapan, coba nih siapa aku? Kalau hamba Tuhan gimana? Maaf ya. Ya udahlah, nggak usah diceritakan ya. Kalau belum 10.000 jemaat, ya udah deh. Ya, tapi nggak ada hamba Tuhan di sini, hamba Tuhan baik-baik di Indonesia, semua baik-baik semua. Karena panggilan Tuhan. Kalau pengusaha, bukan nggak mungkin tuh. Ketika engkau diberkati, ketika Tuhan buka jalan, proyek-proyek yang macet, tagihan-tagihan yang mangkrak tiba-tiba mencair gitu ya, kau jangan kaget tuh. Jangan sampai kau berkata itu karena kekuatanmu. Jadi bisa loh Tuhan menguji. Tapi untungnya kita semua udah dewasa di dalam Tuhan. Halo? Itu ujian. Dan Yesus lulus. Itu sebabnya engkau juga harus lulus dalam ujian itu. Yang ketiga apa? Lebih dahsyat lagi. Dibawa ke atas gunung yang tinggi. Kasih lihat. Akan aku berikan semuanya. Asal engkau menyembah kepadaku. Yesus tahu. Karena sudah dinubuatkan. Anak manusia akan diserahkan kepada orang berdosa, disiksa, salib, mati, pada hari yang ketiga akan bangkit. Dan kita tahu di Getsemani bagaimana Yesus berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh," Bapaknya tuh dirayu gitulah, "kalau boleh biar cawan ini berlalu daripadaku." Artinya Yesus tahu tuh, waduh, itu sengsara banget sebagai manusia tuh. Yesus tahu, wih gile, malu men. Bagaimana nih sama yang lain-lain? Aku melakukan mujizat, aku gitu. Waduh, masa matinya begitu, memalukan banget. Apa nggak ada cara lain, Bapak? Tapi sekali lagi, Yesus ini taat, ya, taat. Terus kalau dari zaman sekarang kira-kira bagaimana nih menurut saudara? Halo? Hah? Iya. Bukan nggak mungkin tuh iblis menawarkan, aku berikan cara supaya engkau tidak usah menderita, langsung engkau mulia. Tapi syaratnya ada, bro. Kau harus turuti cara-caraku, kau harus ikuti bagaimana apa yang aku mau. Tapi Yesus menang loh. Itu mau bercerita iblis mencobai bagi pribadi-pribadi yang mau untung gede, yang mau mulia, yang mau sukses, tapi nggak mau kerja keras. Halo? Saya kan suka di proyek ya, karena saya seorang insinyur. Ya, proyek besar, proyek kecil, apalah. Kata temanku yang penting halal. Dan bukan itu, yang penting ada untungnya buat makan kita rame-rame. Suatu ketika saya mendapati seorang mandor. Mandor itu kan dari
proyek, ada manajer proyek, kepala proyek, itu kan insinyur gitu ya. Baru kepada pelaksana, lalu di bawahnya banyak mandor-mandor, mandor besi, mandor kayu, mandor. Kalau saudara malas, saya bilang kau mandor kawat. Makan kuat, kerja kendor, gitu ya. Tapi ini cuman just joke saja. Nah, saya mendapati seorang mandor, malesnya minta ampun. Anak buahnya kerja, entar dia hadir, entar enggak, padahal harusnya dia selalu onsite. Tapi duit agak mau kurang, anak buahnya dipotong semua. Saya kasih tahu, saya berbicara empat mata tentunya ya, tidak di depan anak buahnya, tidak, saya empat mata. Saya bilang, sini kamu. Dia agak takut karena yang panggil ini pimpinannya. Ya, kita duduk sini sambil pesen kopi. Saya bilang begini, kamu tahu bagaimana caranya untuk bekerja yang enak, hasilnya banyak? Dia diem, kan takut berhadapan sama saya, dia diem. Mau saya ajarin? Iya Pak. Nah, saya kasih tahu, kalau kamu mencari pekerjaan, saya bilang begitu, carilah pekerjaan yang mudah dan ringan. Tuh. Tapi yang untungnya gede. Tahu? Saya bilang gitu. Kalau kau cari pekerjaan jangan yang susah kagak ada untungnya. Capek kau. Cari yang mudah, yang ringan, tapi yang untungnya gede. Tuh, begitu caranya. Paham? Dia mulai, iya paham Pak. Bagus. Saya juga begitu. Lalu saya lanjutkan lagi. Tapi yang kayak begitu itu sekarang udah kagak ada. Sekarang udah nggak ada. Udah kaget. Wah, ini maksudnya apa sih ini? Oh, gitu ya. Sekarang nggak ada. Yang ada adalah engkau harus rajin, engkau harus tekun, engkau harus loyal, engkau harus sungguh-sungguh, baru engkau bisa menikmati hasilnya. Halo? Ya, dan seterusnya berubah akhirnya dia. Ya, syukurlah aku ini masih bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, yang ketiga, Yesus diuji tuh. Supaya enggak usah susah-susah disalib, langsung aja. Jadi enggak usah membuat kerajaan yang harus pakai salib gitu ya. Langsung aja kerajaan dunia robah jadi kerajaan Allah. Cara singkat aja gitu. Instan, mie instan ada kan, mie instan kan, tinggal celep langsung jadi gitu, pengennya begitu. Nah, kalau ada pribadi yang masih berpikirnya kayak gitu, bagaimana caranya ya? Kita nggak usah susah-susah, tapi langsung sukses. Waduh, itu saudara sedang diuji. Sebab di luar sana banyak tawarannya, bermacam-macam. Dari yang gelap, setengah gelap sampai setengah terang ada. Dari yang di bawah pohon, di atas genteng sampai di goa ada. Banyak tawarannya. Dari yang bim salabim ada. Itu berarti ujian itu masih sama, cuman jenisnya berbeda. Bersyukurlah ternyata kita juga menang bersama dengan Tuhan. Ketika engkau stres, engkau kecewa, engkau putus asa, biasa aja kali. Karena itu semua mungkin cuma diuji. Aduh, aku udah gak kuat deh begini Tuhan. Dulu pendeta yang sono bilang, Ci, kok ikut Tuhan deh, ntar enak deh, dagangnya jadi laris.
Enak aja. Emang Tuhan ngurusin dagangan? Ternyata kok begini, ikut Tuhan jadi susah. Aduh, ampun. Di sini nggak ada pendeta yang begitu. Orang diiming-imingi. Jadi Yesus diuji, kita pun diuji. Ya, jadi bentuk ujiannya kayak gitu. Oke? Jadi hal pertama, ujian itu bisa dari iblis. Ya, kita tahulah Yesus bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu si iblis. Kalau kita bilang pencuri, ya dalam tanda kutip itu si iblis lah, ya. Kalau Allah kan damai sejahtera, sukacita, begitu. Nah, itu curi dulu sukacita, dibunuh sampai binasa, sampai iman-imannya sekalian hancur neraka, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pertama, ujian dari si iblis. Yang kedua, ujian dari manusia. Bagaimana manusia dengan manusia mengujinya? Kalau ujiannya untuk kebaikan, contohnya apa ya? Nah, waktu kau sekolah mau naik kelas, diuji toh. Atau waktu belajar, Pak Guru menerangkan lalu dikasih soal, ya, itu juga semua ujian, tapi untuk kebaikan. Itu manusia dengan manusia. Atau alat ukur atau apa yang diciptakan oleh manusia untuk menentukan kategori satu sekelompok orang, mencari yang kagak baik siapa, gitu ya. Itu manusia dengan manusia. Atau menentukan dari suatu kelompok untuk mencari orang yang sungguh-sungguh, yang benar-benar, yang loyal. Nah, itu alat-alat ukur itu adalah ujian manusia terhadap manusia. Jadi kalau iblis yang menguji, pasti tujuannya menghancurkan, membinasakan. Kalau manusia yang menguji, itu bisa dua kemungkinan. Bisa jadi baik, juga bisa menghancurkan, juga bisa. Yang ketiga, ujian dari Tuhan. Aduh, Tuhan pakai nguji-nguji, tega-teganya deh, gitu ya. Tetapi ujian yang dari Tuhan ini justru mendatangkan kebaikan. Karena Allah yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha dahsyat, yang maha dan maha segala-galanya, tetapi dia juga Allah yang mengasihi manusia. Dia itu memposisikan dirinya sebagai Bapa. Itu sebabnya kita menyebutnya Bapa, karena berdasarkan kasihnya. Dan Bapa kepada anak nggak mungkin memberikan yang jahat, ya toh? Jadi kalau ujiannya dari Allah, pasti mendatangkan kebaikan. Kita baca deh salah satu ya. Coba kita baca Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dah, sampai situ saja. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, disingkatin aja ya. Intinya apa yang disampaikan oleh Bapak Yakobus, kalau ternyata engkau udah baik, engkau udah benar, engkau ya berusaha maksudnya ya, bukan engkau baik, engkau udah berusaha untuk baik, untuk berusaha untuk melakukan, lalu tiba-tiba terjadi juga, wah berarti mungkin Tuhan sedang menguji aku nih. Apakah aku harus lebih sabar? Apakah aku harus lebih taat? Nah, itu ujian yang disebutkan oleh Yakobus, yaitu ujian di mana Tuhan ingin membentuk karakter kita agar lebih baik dan lebih baik.
Jangan sampai kita orang beriman tapi karakternya karakter buruk, karakter duniawi. Jadi itu adalah kebaikan, agar kita betul-betul gitu ya, jadi emas yang murni, dibakar makin murni, kita akan keluar sebagai emas yang murni. Jadi udah bahagia aja. Orang-orang sono bilang aneh, orang lagi menderita disuruh bahagia. Cuman orang-orang yang percaya, yang beriman, yang tahu bahwa setelah ujian pembentukan karakter ini baru kita keluar sebagai sesuatu yang mulia. Lalu ada lagi, Rasul Paulus bilang dalam 1 Korintus, nggak usah kita baca ya, Allah juga bisa menguji, tapi engkau harus tetap bahagia, karena dikatakan gini, bahwa ujian itu tidak akan melebihi dari kekuatanmu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau ternyata itu melebihi kekuatanmu, maka Allah sudah siap untuk menolong engkau. Halo, ingat tuh, jangan cuman hafal aja, begitu susah udah lari ke sini lari ke sana, udah nggak seperti nggak beriman. Nah, di sini sih nggak ada. Jadi bisa loh Allah uji gitu. Berikutnya apa lagi? Satu lagi, kita baca Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Berikutnya adalah, kalau sesuatu yang bikin engkau terasa tertekan, sedih, frustrasi, jangan dulu putus asa. Bisa terjadi, kata Ibrani, itu memang Tuhan sedang memberikan ganjaran sedikit kecil-kecilan. Emang rasanya sakit, rasanya duka cita, tapi nanti engkau akan lihat kebenaran. Nanti baru engkau akan menjadi sukacita, dan itu menandakan bahwa engkau sedang dilatih. Kenapa dilatih? Rupanya ada tugas yang lebih besar yang sedang dipersiapkan. Rupanya ada berkat besar yang sedang dipersiapkan, dan ternyata engkau belum siap nih. Halo. Jadi dilatih dulu. Jangan sampai ketika engkau diberkati besar, engkau lupa diri. Nih, kau lihat, gitu ya. Yesus bilang, apa artinya engkau memiliki sisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Jadi dilatih dulu supaya ketika engkau menghadapi, apakah itu kebaikan, apakah itu berkat besar, engkau enggak kaget, enggak lupa diri, kau sudah siap. Jadi luar biasanya Allah, kalaupun dia menguji, dia masih tetap mengasihi. Kalau sampai engkau nangis nih ya, ibu-ibu nih biasanya nih, ya ibu-ibu itu kan perasaannya halus toh. Kalau susah mau ngadu sama siapa, mau ngadu sama orang tua, nanti dibilang itu kan keluargamu, itu pilihanmu, gitu ya. Mau ngadu sama tetangga, apalagi mau curhat sama siapa, apalagi yang pendetanya sibuk. Halo, terpaksa engkau mengadunya sama Tuhan, nangis. Ya, jadi jangan dulu, sebab mungkin ya imani sajalah bahwa Tuhan tidak akan memberikan yang jahat. Kau sedang dilatih. Kalau nanti engkau menghadapi yang lebih besar, wih, aku sudah latihan, Nek. Aku sudah imun, nggak kaget, coy, gitu ya. Engkau masih senyum-senyum saja, sementara yang lain udah pada menggerutu, udah pada mengumpat, kau senyum-senyum saja.
karena Tuhan sudah melatih engkau. Terakhir Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini benar-benar suatu hiburan nih buat kita-kita ketika iman harus diuji. Jadi dikatakan ia sendiri, Allah pernah turun menjadi manusia untuk bisa mengerti betapa penderitaanmu, untuk bisa mengerti betapa kesusahanmu sampai air matamu tumpah, untuk bisa mengerti bagaimana rasanya dicobai, mengerti bagaimana rasanya lapar, mengerti bagaimana rasanya sakit. Jadi dia sendiri sudah mengalami pencobaan itu. Jadi bolehlah kau berpikir, aduh yang aku alami ini belum seberapa dibandingkan apa yang Yesus alami. Jadi engkau jadi kuat ah? Dan dikatakan pula karena ia sudah mengalami itu, maka dia juga tahu dan siap untuk menolong engkau. Jadi engkau tidak sendiri, ada Allah bersama dengan engkau, Allah yang terus menjagai engkau, Allah yang mengatur seisi jagat raya. Engkau harus percaya dia juga masih pegang kendali atas hidupmu. Sebab kalau kita masih ada sampai hari ini, itu berarti Allah menjagai kita. Tetaplah kuat, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini Engkau memberikan kami kekuatan, iman yang harus diuji. Belum seberapa yang kami hadapi terhadap Bapak Abraham, apalagi terhadap Engkau sendiri di atas kayu salib. Namun Tuhan, hidup kami yang penuh dengan kelemahan ini, biar kiranya Engkau berikan kami kekuatan. Ketika ujian itu terjadi, tetapi Engkau tidak meninggalkan kami. Dan kami ini Tuhan akan terus berjalan, akan terus melangkah, dan Engkau menuntun kami hari demi hari. Demikian juga hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan. Engkau berikan kami kekuatan, Engkau bubuhi dengan berkat, Engkau bubuhi dengan damai dan sukacita. Apakah ketika kami berniaga atau kami berbisnis, atau ketika kami bekerja di tempat pekerjaan kami bagi yang bekerja, atau kami sebagai ibu rumah tangga sekalipun, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun, biar kiranya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan umur panjang. Juga anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, Engkau berikan hikmat dan akal budi. Engkau jagai ketika mereka dalam perjalanan, Engkau jagai dalam pergaulan mereka Tuhan. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Engkau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat ibadah di mana Engkau datang dan bersama-sama dengan kami, Engkau yang berbicara dan Engkau yang memberkati kami. Dan kembalikan kami pada ibadah berikutnya seperti hari ini, saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kami bertemu dengan Engkau dan Engkau sedang melakukannya bagi kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya
Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia